Alif. Hah, pakai sensitif. Kayaknya bukannya harusnya si Noki ya yang pakai sensitif sekalian ya? Iya, harusnya Noki sekalian. Buat apa juga gitu, maksudnya kan Alif di belakangnya sih. Iya. Noki juga, maksudnya bakal melakukan stacking juga gitu kan. Oke, kita lihat aja nih Bay ini ya. Aduh, oke, ini cukup menarik pemilihan skill pasif teman-teman ya. Skill pasif dari Argon cukup menarik, so kita akan langsung masuk baju map yang pertama. Let's go, kita belajar pada jauh. Bermuda. Oke, dengan adanya Oscar sudah pasti AMG akan mengajak teman-teman untuk main secara bersama. TMB akan mulai coba dibuka terlebih dahulu, tapi masih belum ada yang menaik target. Noki sebagai tank berperan penting. Masih ada flame yang bukan coba dibuka lah. Faiz yang masuk itu why banget. Gerakan tambahan yang aneh. Berhasil untuk take down. Rela langsung memberikan damage tambahan juga. Dibalikin sama Abang. Loncat. Noki masih bisa dapat 1-2. Traps juga berangkat duel. Tapi Rasha datang dari belakang. Menyisakan seorang Rasha nampaknya cukup sulit. 3 orang kalah sama Noki. Tapi Raja masih bisa berubahkan 1 orang Alif terlebih dahulu. Bewan akan segera terjadi. Masihkah bisa melakukan revive? Bisa di revive. Dan ternyata berhasil ditutup sama seorang trap juga. Kali ini 1-0 untuk Argon. Ya IQ gameplay dari si Trap sih cukup tinggi ya. Ketika dia sadar udah sisa sendiri daripada kena clutch, mending dia kirim 1 frag dulu tuh tadi. Dan itu menurut gue yang sebenarnya bikin gamenya jadi dimenangin sama si Argon ya. Karena Noki tadi walaupun dia numbalin 1 orang Faiz, akhirnya jadi nggak maksimal. Karena emang nggak ada yang expect Rasha datang dari belakang men. Dan itu udah sama-sama oke lah sebenarnya. Tapi kita lihat pistol round biasanya nggak menentukan apa-apa teman-teman. Kayak tadi juga Team Flash menang pistol round 2 round, tiba-tiba dibantai habis itu 6-2 di sekolahin. Tuh ini maksud gua. Kita lihat gimana MGUT juga udah maju di depan, percaya diri. Rasha juga dengan Desert Eagle-nya aja 2 orang. 1 lagi habis sudah 3 orang. Wow. Di absen Rasha sama tadi lihat posisinya dari seorang AIMGUT itu benar-benar menjadi opener yang bagus. Rasha dari belakang juga memberikan tembakan yang cukup konsisten. Abak juga memberikan follow up, terbaca mainnya di satu arah saja Argon sehingga bisa di all in juga. Bahkan tadi kalau kalian lihat Nokinya itu jatuh bangun di dalam smoke vortex gitu ya. Jadi udah ketebak nih 1 orang Nok coba di revive, langsung ditembak lagi sama Rasha dan langsung menghilang kembali. So dalam skor 1 sama, apakah bisa ditutup dengan cukup cepat kali ini atau tidak sama sekali? Kita akan melihat pertarungannya. Santino bakal coba untuk dibuka dari serangan Rasha, lemparan dari Robert juga akan coba untuk di-open up. Smoke 3 smoke bakal coba dibuka. Kali ini dapat side. AIMGUT-nya langsung coba untuk nyambut di dalam kumpulan asap. Noki tumbang, Alif kandas, Trap juga bakal dihilangkan di tangan seorang AIMGUT. Kali ini AIMGUT cosplay menjadi Grim Reaper, malaikat pencabut nyawa. Sudah pasti akan sulit untuk seorang Faiz. AIMGUT memang ter-take down, tapi lihat bagaimana seorang Rasha datang memberikan bola bantuan. Reaper berlakukan, ending juga, tapi Faiz tidak akan bisa bertahan. 2-1. Lihat gimana Argon cukup sulit ya. Maksudnya secara first contact mereka banyak miss-nya, terus juga orang yang harus paling depan juga ternyata nggak bisa setebel itu juga. Ini menjadi satu sinyal bahwa ini game udah pasti dipegang EVOS. Ini harusnya kalau gue jadi Argon, kita lepas di game ini, kita next game sih. Skill setnya harus lebih diperbaiki lagi karena until this round gue ngerasa itu Tatsuya tuh yang dipakai Faiz nggak kerasa gunanya buat apa. Dari tadi cuma delay doang tuh. Pas pun dia menggunakan Tatsuyanya itu nggak kerasa gitu efektif, nggak kerasa ada reset skill dari Tatsuyanya. So kita lihat ini udah tarik mundur tuh kan, di pick off lagi aja sama Rasha. Masih pakai Desert Eagle loh adik ini dan naik ke atas. Itu berbahaya. MGUT coba memberikan backup. Abak sudah selesai traps. Udah mulai panik anak-anak Argon dan abis sudah 1 persatu di absen. Sisa 1 dan itu dia. Cepet banget. Cepet banget, gak ada celah buat Argon. Ini Argon mau main cepet salah, mau main lambat salah. Kenapa? Karena Rashanya bisa banget untuk melakukan penculikan terlebih dahulu di dalam momentum anak-anak EVOS lainnya coba untuk membangun pola serangan. Bahkan EVOSnya belum sampai, Rashanya udah dapat 1.
Ini mengerikan buat Argon, mimpi buruk buat Argon. Karena Argon sekarang sekalinya pun mau main safe. Artinya mereka nggak boleh ada di posisi yang terbuka. Nggak boleh berada di posisi yang berhadapan dengan seorang Rasya. Karena udah telek kalah Aim di situnya. 3-1, ini bakal jadi skor yang lebih jauh lagi nampaknya. Masih bermain dalam ke posisi 3-1. Terlebih dahulu, Rasya. Sam Splitternya bakal coba untuk dia open up terlebih dahulu ke sisi kanan agar bisa nanti dalam keadaan berbahaya dipencet kembali. Tapi Trev menerima dan cukup fatal. Trev Noki-nya dibikin bonyok. Gak akan bisa dapetin airdrop. Noki bakal coba di side. Masih ada Time Thunder di muka. Berhasil untuk kabur dan keluar nampaknya. Tapi Cyber airdrop ya diamankan oleh EVOS sekali lagi. Dikasih Dragon Breeze juga. Bakal coba untuk memberikan zoning. Lantai 2 ada Trap yang dapetin satu orang. Aimgat yang tidak melihat. Rasya akan menjadi salah satu orang yang melakukan backstep. Tapi Aimgat tuh Abax mendapatkan 2 kepala. Satu tembakan di garis lurus. Berduel. Abax masih respect dengan ada Eglual terlebih dahulu yang bakal coba dibuka. Turun ending coba dilakukan. Tapi Abax kali ini jatuh di tempat yang salah. Akhirnya bertambah kembali. EVOS kali ini mulai dikejar 3-2. Itu emang perkara Traps saja sih. Harus gue akuin itu Traps di lantai 2. Walaupun sebenarnya ya kalau gue boleh kritis itu Traps agak lambat tadi. Itu selambat-lambatnya Traps emang udah pasti bakal dapat momentum bisa ngepick orang yang di balik smoke screen tadi tuh, di balik airdrop gitu ya. Dan kebetulan banget disusul juga ke lantai 2 bikin keadaan makin nguntungin untuk anak-anak dari Argon. So Argon at this time gue ngerasa Traps di sini yang menjadi harapan terbesar dari tim Argon untuk setidaknya mengimbangi game yang diberikan oleh EVOS Divine. EVOS Divine sendiri juga sadar betul lantai 2 bisa menjadi objektif dari anak-anak Argon. Makanya dia langsung coba full stack di arah dalam. Gak dikasih kesempatan untuk anak-anak Argonnya naik ke arah lantai 2. Bagus. Ray udah berhasil dapetin satu orang Noki di sana. Tidak setebal itu, Alif juga jatuh kandas begitu saja. Ada Faiz mungkin berhasil mendapatkan Ray, tapi Aimgat sedikit lagi. Oke, masih bisa di cover sama seorang Abax. Ternyata habis sudah kali ini anak-anak Argon di tangan EVOS Divine. Oke, nice banget dari EVOS bermain di tempat yang sama, tapi game plan yang mereka lakukan juga berbeda. Mereka nggak melakukan stacking di tempat yang sama. Jauh lebih kreatif dari movementnya. Lihat bagaimana seorang Abaxnya keluar dari jendela mana, Aimgatnya keluar dari jendela mana. Tapi fokus mereka tahu mereka menyerang posisi di area Argon yang melakukan stacking di satu tempat yang sama. Itu adalah hal yang memang luar biasa dari EVOS. Kita melihat untuk perpindahan selanjutnya kita akan bermain di area Sentosa kali ini di dalam kondisi oke, sudah ada yang beli laba-laba Sunda ternyata ya. Apakah laba-laba Sunda akan berdampak? Enggak. Saya airdropnya juga bakal coba untuk ditahan dulu sama anak-anak Argon. EVOS belum mendapatkan cyber airdrop kali ini. Oh enggak, ternyata yang berhasil melakukan charge adalah Argon. Cyber airdrop dikantongi, poin dari cyber airdrop. Rahasianya udah mulai diklik sama seorang Noki. Terbaca sedikit pergerakan yang coba dimainkan oleh EVOS itu sendiri. Noki coba dilempar frag grenade. Aimgat coba untuk adu Aim terlebih dahulu. Masih diberikan beberapa tembakan. Abax gak mau kalah kali ini. 3-4 glue wall dibuang di momen yang sama. Kali ini sebegitu respectnya dari Argon. Coba untuk adu Aim lagi. Reberat tidak diculik. Ini adalah kesempatan buat Trev. Langsung dikeluarkan dari flame mirage-nya. Noki datang masuk memberikan bola bantuan. Abax di take down. Dan masih bisa ditukar. Apakah Aimgat masih bisa dapetin 2 player terlebih dahulu? Tapi nampaknya tidak akan lebih. Kali ini mulai disusul lagi. 4-3. Boleh. Itu efek snowball dari Tatsuyanya jadi nyala tuh. Dari si siapa Faiz. Jika dia berhasil dapetin knockdown itu kriset lagi tuh akhirnya tuh. Si Rebel Rush-nya. Bagus banget. Bikin dia semakin versatile. Tapi tetap yang jadi gak kalah penting di sini gimana sebenarnya Noki tadi udah menjadi peran yang tepat untuk ngetengin temen-temennya dan Faiz di sana mendapatkan momentumnya. Walaupun sekarang masih di Sentosa, akankah dibalas sama EVOS Divine? Kita lihat saja. Udah ada lemparan utilities coba ciptakan, udah dibuka juga kode dari seorang Ray. Aurora Vision terbaca posisinya. Traps udah ada di genteng, udah kelihatan, udah ketahuan. Abax fatal banget kena tembak Noki. Harus jatuh knockdown, bisa ditolong apa enggak? Kita lihat saja. Karena Rasya sebenarnya cukup dekat. Oke, Rasya berhasil menghindarin grenade. Bagus! Sebuah
penipuan yang luar biasa sekali dari Emgat dan juga Ray. Berhasil nge-strafe. Mengorbankan banyak sekali darah, tapi hasilnya adalah mendapatkan Noki di sana. Faiz mulai terbit sama anak-anak dari pos defense semakin dalam. Faiz gak boleh jauh-jauh. Dan Rasha udah di arah atas genteng. Ini menjadi kesempatan emas untuk Rasha untuk ngepepeng-pepeng siapapun, terutama yang ada di bawah. Wow! Terlalu banyak damage dari Rasha membuat Faiz harus jatuh knockdown, dan bahkan udah enak banget tinggal keker-keker aja terus. Semua kali ini coba ditabrak Emgat. Ternyata masih harus di backup, untungnya masih ada Rasha, dan itu dia. Tinggal tekan aja tuh, habis semua anak-anak dari Argon. Match point. Lihat bagaimana Rasha berhasil untuk memberikan gocekan mau juga, tapi tadi dapetin Noki juga, ini bagus banget sih. Nokinya sedikit kelihatan offset, langsung digas barengan sama 2 orang, kemudian rasanya balik lagi ke arah belakang setelah gagal tadi untuk bermain di garda terdepan. Tembakan menuju ke dalam asap membuat rasanya bisa dapetin 1. Untungnya menggunakan Thompson X, jadi enak banget buat nge-spamnya, tinggal tekan doang, sekalinya kena damage langsung coba dipaksakan juga. 5-3, ini kesempatan buat EVOS nutup semuanya untuk di game yang pertama. Apakah bisa untuk mendapatkan poin, atau justru Argon bisa mendapatkan kesempatan juga untuk melakukan L comeback? Pastinya Seven Peter bakal coba untuk dibuka terlebih dahulu. Santino dibuang, Flammy Red juga bakal coba dibuka. Abak datang dari tempat yang tidak terduga dalam kepulan asap. Rasha berbentuk kepala akan serang Faiz. Kali ini Noki Abak akan berdekatan. Abak tiarap, tidak terbaca. Tembakan coba untuk diapa-apa dibuat pojok. Alif jangan sadar, ada Abak yang tiarap di sana, tapi bos harus rata karena ditekan balik. 5-4, Argon mulai menyusul. Yes, ini dia. Perlawanan mulai ditunjukkan oleh Argon, dan yang paling penting EVOS menurut gua nggak belajar juga sih di terususnya Hanggar ini ya. Lu nempel-nempel di tengah semua itu nggak melulu jadi bagus gitu, karena musuhnya jadi gampang banget nge-spot lu gitu dari berbagai angle. Satu-satunya yang juga harus di-concern ketika bermain di Hanggar ini adalah harus sisain 1 atau 2 orang itu di atas gitu. Gak usah full stack semuanya di bawah. Apalagi kalau lu punya player support yang sekelas Rasha gitu. Rugi banget kalau player-player yang kayak Rasha atau orang-orang yang aimnya tajam kayak Emgat gitu nggak sempet ditaruh di tengah atau di atas gitu. So, kita lihat. Nah, itu dia masa dibuka sama Ray duluan ya kan. Abax berusaha untuk coba kasih distraksi. Masih dari samping. Udah kelihatan tuh 2 orang kena lemparan utilities dari EVOS Divine. Lumayan terbungkam sedikit Emgat. Nah ini maksud gue, Emgat coba bait-bait di tangga, pancing player dari Argonnya itu rada ke atas juga. Oke. Terus udah smoke. Tapi EVOS sekarang udah settled banget posisinya. Ini udah tenang aja. Ini udah emang tinggal gimana Argon mereka kepancing keluar. Jangan sampai pindah posisi udah. Oke. Iya kan? Ini oke, nah kan mulai ke-trigger Argon jadinya. Buka skill, Flammy Rage dibuka, ada sebuah Dragon Freeze kebuang. Ini tinggal kelihatan 2 orang udah dapet infonya keluar dari hanggarnya. Tapi saya Rasha masih di bawah sana. Cukup riskan menurut gua Rasha bermain di arah bawah ketimbang di arah atas. Lebih maksimal Rasha bisa bermain di atas. Dan sekarang waktunya udah cukup terlambat. Rasha saat lagi bakal coba di-rush di depan mata. Tapi wait a minute, Rasha sendirian masih bisa ngelawan 2 orang dan dikelabui begitu saja. Traps mungkin jatuh knockdown, tapi sekarang Argon berhasil kehilangan 1 orang Noki, walaupun dibalas sama Alif di sana berhasil dapetin Rasha. Tapi Faiz mulai sedikit panik. Emgat bakal menjemput kesempatannya. Aduh, 2 kali kalah di hanggar. Meleset bisa kalah lo ya di dalam kondisi tadi first wicket sempat diambil duluan. Tapi menurut gue untuk ngelawan tim yang main teken kayak gini lu udah gak bisa Emgat ya lebih tepatnya ya, gak bisa maksain lagi sih lu menggunakan shotgun peletok karena lihat Argonnya jaga jarak. Pada saat yang pelotoknya keluar pun Argonnya bisa jaga jarak. 5 sama, ini bisa jadi kemenangan buat Argon kalau kayak gini. Saya berpoinnya udah dapetin 3 juga dari Argon ya. Jelas ini berbahaya. Akankah EVOS bisa untuk menutup game yang pertama atau tidak sama sekali? So, kita akan lihat terlebih dahulu. Main di Caroline Mansion, sudah ada cari info dilakukan oleh seorang Traps. Dragon Blast Freeze harusnya bakal coba untuk dibuka terlebih dahulu.
Lagi dan lagi tidak akan coba untuk dipaksakan. Noki juga bermain jauh lebih sabar, mengingat ini adalah game point. Rasha udah mulai kebaca, bakal coba untuk melakukan flanking. Masih beda tempat juga dengan Punan Santinonya. Masih aman sejauh ini. Noki mencari, ya tidak ada apapun di sana. Dalamnya juga masih sama. Sama-sama menjaga jarak aja. Dan Mirage bakal coba untuk dibuka kali ini. Dan tidak ada pergerakan tambahan. Kalau hal ini terjadi terus-menerus berarti kita mungkin akan menunggu sampai zona benar-benar mengunci. Dan kalau kita berbicara soal zona yang mengunci, harusnya EVOS bisa banget untuk maksimalin kemenangan. Melihat dari skill set yang mereka bawa. Cuman lagi terlalu beresiko pastinya. Dan Rasha masih coba untuk mencari celah. Di mana para punggawa dari Argon itu sendiri, respect global banget berlakukan. Masih ada laba-laba Sunda terkena, Rasha terkunci. Rasanya nggak digas, rasanya mundur dulu dengan perasaan splitter. Tapi ternyata menunggu bola bantuan datang dari yang berbeda. Dibalaskan dengan ada Flame Mirage yang juga bakal coba untuk dia menap. Lihat time guardnya, Temptar bakal coba dibuka. Ray kalah kontes, tapi Noki berhasil coba di take down. Namun lihat bagaimana Rasha tumpang satu persatu kandas. Ray sempat jatuh dan bangun, tapi gagal begitu saja. EVOS, no! Ada 5 kali ini Argon comeback. Iya kan? Dan kita berharap semoga morsenya Rasha bisa jadi kayak hari kemarin di mana mereka berhasil menang lawan tim Flash. Itu dia. So, kita bakal masuk ke map kita yang kalah hari ini di Best of 3 Series. Skor sementara masih dipegang 1-0 untuk Argon dan EVOS 0. Oke, tapi start pistol roundnya di Refinery. Oke, belajar dari kesalahan, harus ingat yang ada di kilang minyak yang harus dibuli-buli teman-teman, yang harus dipres habis-habisan. Tapi EVOS Divine bakal start lewat bawah, langsung buka super bonfire. Itu dia fokus di depan. Cakep banget tembakan pertama dari seorang Ray, membuat satu orang juga udah kandas. Dan Noki Alif juga menjadi korban selanjutnya. Awas, percaya diri sekali tentunya Ray di sana memberikan tembakannya menuju ke arah lawan-lawannya sehingga tidak ada yang knockdown sama sekali. EVOS berhasil menangin pistol round. Iya, kesalahan fatal dari pistol round adalah lo main misah, lo main jauh, dan ini juga gue pertanyakan. Nokinya di sana, lihat yang megang casingnya seorang trap jauh banget, kenapa nahan? Kenapa nggak maju barengan sekaligus gitu? Karena jadi sayang aja potensi dari seorang Noki yang membawa Oscar belum sempat menjatuh, Oscar udah tumbang duluan. Dan EVOS main di satu arah, jelas mereka. Jadi fokusnya udah jelas, Noki duluan sebagai orang pertama yang bakal dihajar tanpa adanya glue wall ataupun perlindungan lainnya. Kecuali tadi Casey, tapi sekali lagi Casey-nya nggak sempat dipencet. So, sebenarnya kembali kita akan melihat apakah EVOS mampu untuk mencuri poin. Maka coba untuk naik terlebih dahulu. Di area kilang minyak sudah ada 3 player yang akan bergerak. Abax, ImGod akan coba untuk bermain di dalam posisi yang sama. Respect global dulu aja. Info udah dikantongi sama serang Abax. Abax coba untuk memberikan tembakan balasan kali ini. Temptar bakal berbuka. Ditabrak dia di tangan serang Noki. Harus tumbang. Tapi ada Rasha yang mendapatkan satu kepala. Dan ImGod hanya jadi pemancing unggul saja. Mancing buat Noki melanjutkan pertempuran. Rasha yang mendapatkan posisi free hit. Pahen ditumbangkan di tangan seorang Ray. Diburu, dikejar, dicari. Kali ini bakal dialin. Posisi Ray tidak aman. Tumbang sudah 2 player yang tersisa dari Argon. Kali ini ada seorang Trap dan juga Alif yang langsung coba di-take dari seorang Abax. Trapnya menggunakan kandas. EVOS mulai memimpin. Ya ini sih udah pasti ya, obvious banget. Kelihatan dari gimana anak-anak Argon tuh nggak siap untuk bermain di Kalahari, terkhususnya di Refinery kilang minyak ini. Kerasa banget mereka pas ganti side, rada bengong di belakang, berusaha mau coba ambil groundingan tinggi, tapi kalah tembak juga. Sebenarnya kalau mau dibawa adu tembak doang, ini EVOS tuh menang. Makanya tadi tuh pas posisi udah kayak di hanggar-hanggar tadi udah bengong aja, diem aja, biarin si Argon yang nyari orang, bukan EVOS yang jadi terlalu panas untuk nyari orang. Nah ini dia, Santa Catarina menjadi side kemenangan untuk EVOS Divine harusnya, karena side yang ada jembatan belakangnya itu win rate tinggi banget buat menang. Udah di posisi terbaiknya Rasha, juga udah berikan kontribusi damage terbanyaknya juga tuh. Kerasa banget menuju ke arah anak-anak dari Argon. Wop, ada Crimson Crash yang gak bisa dipungkiri, sangat merepotkan tentunya Faiz. Sayangnya Faiz bersama dengan Trap tidak bisa berbicara banyak dan totally clear. Berhasil diamankan oleh anak-anak EVOS Divine.
Nice 3-0, angin segar lagi aja buat EVOS. Nah sekali lagi ya, ini perlu gue ingatkan, masalah EVOS tuh bukan di 3 round pertama guys. 3 round pertama tuh bisa selalu handle dengan baik sama EVOS. Selanjutnya EVOS harus lebih fokus lagi, harus lebih berhati-hati lagi. Karena ini sebenarnya dengan hilang 2 cukup gue pertanyakan dalam kondisi lu dapat duluan. Ternyata lu masih kalah kontak juga. Kita akan masuk ke dalam Santa Catarina yang kedua kali ini. Di dalam kondisi dari segi resource EVOS unggul kemana-mana. Cyber airdrop juga berhasil mereka amankan. Artinya cyber point 1 sudah berhasil mereka kantongi. Di sisi yang berbeda Argon. Trapsnya bisa ke kepala serang Abax dengan begitu cepat. Traps ada di mana? Oh di bawah, sama-sama di bawah. Kali ini akan diberikan pressure terlebih dahulu, dikasih flash freeze. Semuanya bakal coba dibuka. Abax gak tertolong. Noke berhasil coba di take down begitu saja. Tapi MG juga harus terjatuh. Pertukaran terjadi dengan ada 2 tukar 2. Faiz masih mengintai dari jarak cukup jauh. Ray udah mulai kebaca tapi terpisah juga posisinya. Aduh 3 lawan 2 masih bisa di-revive ternyata dari seorang trapsnya. Karena tadi di atas memang ada 1 orang Alif juga kalau tidak salah. Faiz di area bawah. Coba untuk mengunci pergerakan dari seorang Rasya. Ray-nya juga bakal coba untuk dipantau. Lihat bagaimana Ray-nya gandas di tangan seorang Alif. Dan di area bawahnya Raja nggak akan ada jalan keluar. Tidak bisa walaupun masuk mode siluman. Tapi sekali lagi perburuan akan dibuka. Bekekok selesai. Kali ini 3-1 pecah telur. Ya sekarang Ekon udah balance jadi bisa lebih dimanfaatkan dengan baik ya sama anak-anak Argon. Dan yang gue lumayan pertanyakan dan gue cukup sayangkan, Ray tadi udah dapat posisi yang cukup enak sebenarnya, tapi tembakan-tembakannya jadi kerasa kurang maksimal aja karena Argon seakan-akan sadar di atas itu tuh pasti ada player Evos siapapun itu orangnya. Dan kebetulan Rasya lagi nggak di situ, Rasyanya juga pindah posisi tadi. So, nah ini Komen Pos harusnya bakal lebih diunggulin sama EVOS Divine. Apalagi Rasya masuk mode siluman. Udah masuk tuh mode silumannya Rasya. Tapi kemana Rasya? Coba kita lihat. Di mana Rasya? Jauh banget, jauh banget. Iya, nggak kelihatan POV-nya Rasya. Mana Rasya? Malah Abax duluan yang jatuh knockdown. Rasya terlalu di belakang, tidak ada kontribusi Rasya sedikit pun, malah buang waktu. Di mana Rasyaku? Dari jauh berhasil dapetin 1. Tapi sekarang udah tinggal 1. Bisa nggak Rasya? Nggak bisa. Harus cepet. Sulit banget kalau nggak. Itu muter terlalu jauh. Kalian bisa lihat Komen Pos dia main di tembok luar. Kalau kalian perhatian dari minimap, itu muternya jauh banget dan itu makan waktu yang banyak banget. Di lain sisi Abaxnya terlanjur masuk juga ke dalam cyber airdrop. Terlalu maksain juga menurut gue. Sebelum Rasya dapat di posisi aman, gue rasa gak ada salahnya lu ngelepas cyber airdrop terlebih dahulu. Kenapa bang lu bisa ngelepas cyber airdropnya? So poin pertama cyber poinnya lu amanin. Jadi untuk kehilangan yang kedua bukan masalah besar. Tapi kalau Rasya udah in position, itu bakal jauh lebih unggul lagi. Karena Rasya bisa nge-backstep 2-3 orang lo tadi. Kalau aja 2 orang depannya gak tumbang duluan dari EVOS. Ketika 2 orang depannya tumbang duluan, mereka gak punya lagi badan. Sehingga Rasya akan menjadi target utama. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam round yang ke-6 kali ini. Dimana Rasya sekali lagi masuk mode siluman. Suara-suara tembakan semua terdengar. Ray coba untuk memberikan tembakan dari jarak cukup jauh. Hati-hati Rasya udah mulai kebaca, ditunggunya sama seorang Noki lo ya. Masih ada predict shot, masih belum ada sasaran. Dan lihat bagaimana seorang Alif juga akan memaksa 1 pelayar. 2 bakal dari seorang AMGT kali ini bakal coba untuk diberikan beberapa damage. Tapi Rasya berhasil memenangkan duel terhadap seorang Noki. Tidak ada lagi yang menahan di area belakang. Alif sudah mulai terkena sakit flash freeze. Dipaksa dengan Dragon Freeze dan tumbang di tangan seorang Ray. Tidak bisa menyeberang karena teman-temannya. 2 player yang tersisa bisa tapi mati. 1 orang Faisal kandas. Lihat di sisi kiri Trapsnya doang sendirian. Duel sama seorang Rasya. Respect keluar bakal dibuka tapi ditutup sama seorang Abax. Ini dia poin saja untuk EVOS. Menuju ke arah 4 poin. Ya ini yang juga kemarin dilakukan sama EVOS Divine ketika lawan Team Flash ya. Posisinya persis banget kayak gini. Si Ray-nya jadi decoy di depan, terus 2 diantaranya itu main di balik-balik tenda dan Rasya ngeflank ke belakang di balik-balik box sana dan selalu eksekusinya kayak gitu. Sekarang kita pindah ke arah Bayfront. Ini Rasya harusnya kalau pakai mode silumannya dia bakal lurus, nggak ngawang terlalu jauh, lurusan aja. Ngawang lurus aja, paling lewatin bangunan dikit doang tapi habis itu lurus tuh kan. Kita lihat lurus. Jadi seolah-olah yang ngeflank Ray padahal aslinya yang ngeflank tuh Rasya. Lurus lewat kanan. Ketemu 2 orang, bakalan ditembakkan saat lagi harusnya dari Rasya. Tuh, tembakan coba diciptakan.
Abax bakal coba follow up. Aimgat saat lagi. Udah ledakan berhasil dihindari sama Abax. Pinter banget. Dan Faiz udah mulai sedikit terkecoh karena Rasya udah ada di atap. Dan Aimgat menciptakan momentumnya dengan Crimson Rush-nya. Luar biasa sekali. Coba ditolong dengan Helperbot. Hidup lagi gak tuh? Alif, hidup. Enggak, belum hidup. Alif, nyaris saja Helperbot nolong seorang Alif. Alif masih harus jatuh ter-knockdown. Sekarang Rasya udah ke spot posisinya. Faiz! Cukup ketangkap kamera itu Faiz. Kena ledakan dirinya sendiri dan oh my god. Abax dari kejauhan. Tangkap Noki. Menjadi cukup sulit. Tapi Noki langsung disambangi begitu saja sama seorang Ray Tabra. Menggunakan Valiant Dash. Habis sudah Ray di tangan seorang Noki. Dan Noki juga dibalaskan oleh seorang Aimgat di sana dengan tembakan yang luar biasa sekali. Sisa trap sekali nih. Sama Faiz. Sanggupkah mereka menculik seorang Rasya? Tapi Aimgat sekarang udah berhasil nge-end seorang Noki. Tinggal Faiz dan juga traps yang udah di depan mata dari seorang Aimgat. Dan Aimgat juga saat lagi harusnya skill bakal aktif. Coba tembak! Dengan segenap nyalinya lo lihat langsung knockdown. Kena pepeng shoot. Traps di sana. Faiz upaya revive-nya gagal karena ada ledakan Trogon mode launcher dari seorang Rasya dan juga Aimgat. Itu dia match point. Let's go! EVOS! Harus bisa menang untuk di pertandingan hari ini setidaknya. Lihat bagaimana kondisinya EVOS tadi sempat keculik lebih dulu dari seorang Abax. Dan Alif tidak sempat revive juga dengan adanya tadi usaha dari Rawat untuk membangkitkan. Tapi ini Noki baik banget senjata Ure di sana. Senjata dekat gak ada lagi, cuman ngelutingnya lama banget Noki. Itu kayak dia nge-TP lama banget padahal bisa untuk langsung milih senjatanya, ambil semuanya sendiri. Noki cara keraguan-raguannya dalam memilih senjata membuat posisinya 2 lawan 2. Dalam kondisi 2 lawan 2 yang mana EVOS-nya masih memiliki daya tempur untuk orang jauhnya sedangkan Argonnya tidak memiliki sama sekali. So kita akan melihat lagi. Kali lagi dari Bayfront kali ini apakah akan menjadi penutupan atau tidak sama sekali. Sudah mulai terbacain semuanya. UAV juga bakal mulai kelihatan. Noki kali ini memberikan beberapa tembakan. Oke, tumbang di tangan seorang Abax tapi bukan masalah besar. Masih tetap bisa di-revive juga. Trampsnya juga hati-hati bakal coba untuk menerima damage cukup fatal. Ray mau gak mau harus mencari informasi. Bakal digas kah ini? Digas kah sama Alif? Berhasil Alif dapetin 1. 2 orang tapi tumbang begitu saja. Ada pembalasan karena Traps juga bakal coba di-take down. Tidak ada yang memberikan bantuan. Alif sendirian kali ini. Apakah Alif mampu? Apakah Alif bisa? Tapi ending terhadap seorang Traps akan coba untuk dilakukan. Kali ini kondisinya tidak bagus. Alif masih gak bisa untuk memberikan revive. Faiz ya berhasil bertek dari laser Aimgat. Ini dia momentum untuk EVOS. EVOS sudah unggul dari segi jumlah 2 lawan 3. Dragon Prince juga membuahkan hasil. Elim, Aimgat datang. Bakekok berubah. Gak ada jalan lagi. Terkunci Alif, bye-bye. Ini dia EVOS mendapatkan 1 poin. Dan membuat skor menjadi 1 sama EVOS Diva. Gak tahu tapi itu kata siapa. Nah ini dia teman-teman. Nextera menjadi map terakhir. Ternyata ada miss teknik tadi ya. Ada technical miss dari game awal yang menyatakan Solara. Tapi ternyata di game ketiga kita Nextera. Kita langsung saja fokus ke game yang udah terlanjur dimulai ini. Terlihat pistol round dari EVOS Divine dengan skor 1 sama kali ini. Bersama dengan Argon. Mulai dimajuin sama Rasya. Maju menggunakan Morse mode silumannya sudah dibuka juga. Cukup terkikis sedikit. Abax juga demikian. Mulai muter otak. Rasya ketangkep. Kelihatan posisinya tapi Faiz juga lebih dulu berhasil mendapatkan Ray. Menjadi fatal sekali untuk EVOS karena Abax sudah sekarat. Rasya juga keculik. Abax kandas. Sisa 1 aja di sini. Aimgat sanggup kayak Aimgat sendirian bertahan karena posisi Aimgat. Udah dapetin 1 orang Noki. Oke, coba diangkat. Drag aimnya dulu jenak. Coba angkat lagi. Masih keluar masuk, masih sabar sedikit. Nah, coba dimajuin. Percaya diri sini seorang Aimgat. Masih bisa keluar masuk time turner. Oh my god, tidak bisa ternyata. Gak akan bisa dalam kondisi seperti itu. Aimgat juga udah dapet 2. Menurut gue itu adalah hal yang paling bagus untuk bisa dilakukan sama Aimgat. Tapi ini perspektif ke arah seorang Ray yang coba untuk main flanking sih udah jadi hal yang cukup wise. Gak disangka-sangka Argon tuh gak haliin masuk 4 orang ke atas guys. Gue yakin kepala dari EVOS berpikir bahwa Argon main atas, kita main 2 atas, 2 luar supaya bisa flanking.
Karena skill set dari Argon itu cenderung defensif seperti adanya Chrono gitu kan. Jadi bisa dimasukin. Tapi ternyata mainnya di luar juga 2 orang. Sehingga Rasha nggak siap, Rey juga nggak siap. Dan langsung coba di take down begitu saja. Ini adalah momentum buat kawan-kawan dari era Argon sebenarnya. Tapi EVOS bukan EVOS kalau mainnya nggak menyala cuy. Tenang aja cuy ya, kita akan melihat terlebih dahulu. Sudah ada global yang bakal coba dibuka. Faiz menerima dengan cukup fatal. Trav juga bakal coba dibuat bonyok. Kelihatan satu orang udah mulai naik. Nice banget Raja. Ini yang dimau guys ya. Main flanking dari arah jauh. Ray juga akan datang dari arah belakang. Raja dapetin satu orang Noki. Ray-nya dapet karena seorang Trav. Lihat di absen harganya. Satu sama EVOS kali ini. Ya, emang harus main rada numpuk ya kalau di Famtopia ini nih teman-teman. Karena dia tuh emang paling maksimal untuk bikin semua skill tuh jadi lebih relevan, lebih maksimal. Terususnya kalau tadi time turner sebenarnya pas lagi knockdown bisa dipakai lebih connect gitu ke orang yang knockdown. Mungkin ceritanya berbeda untuk Argon, tapi karena EVOS gak biarin hal tersebut terjadi ya udah pasti di bredel habis, udah pasti ditekan habis. Nah, biasanya EVOS defense kalahnya DK Square nih. Ditele-telein orang nih. Noki tapi udah kena trigger. Ada sebuah Crimson Rush, dibuka lagi langsung time turner ya. Membuat Alif sedikit terlambat buka time turner, udah keburu jatuh knockdown dan di pick off dari jauhan Noki, tapi however masih dapetin satu orang Emgat. Dan Noki menuju ke arah Abax. Untungnya bakal ada double pick dari Ray. Bahkan triple pick dari Rasha juga membuat Noki juga harus kandas. Sisa Faiz sekarang terlalu jauh. Gak bisa bicara banyak Faiz kali ini. Karena udah ke spot. Berada di arah tribun. Nih tinggal nunggu waktu aja. Faiz akan dihajar sama Rasha. Kepercaya diri Rasha. Tapi Rasha punya potensi untuk disikat juga sama Faiz. Nah Ray langsung jemput menggunakan teleportnya. Angka kedua untuk EVOS. Nice. Kalau Nextera pede banget gue sama EVOS. Di atas kertas, EVOS tuh harusnya bisa mengeksekusi Nextera dengan cukup baik. Apalagi kita tahu win rate EVOS di Grave Lab itu tinggi banget guys. Di semua pertarungan ya, BR, CS, win rate-nya di Grave Lab tuh paling tinggi menurut gue. Drop zone yang paling kuat EVOS tuh di Grave Labs. Dan kalau sampai nanti dapat Grave Labs juga, artinya kan 2 orang udah pasti ke-secure. Ini aja total udah masuk ke arah 2-1. Tapi kita masih main di DK terlebih dahulu dengan komposisi senjata. Jelas EVOS yang akan jauh lebih tinggi. Ada Kingfisher, kemudian Abax juga membawa MP5 chip 3. Dan dari Argon hanya MP5 chip 1 dan juga chip 2. VFS menjadi senjata andalan untuk jarak jauh. Rasha dapat satu kepala berhasil ya untuk merupakan satu. Double picking coba dimainkan oleh Argon gagal. Faiz sedikit terlambat untuk melakukan inisiasi terhadap seorang Rasha. Yang kali ini bisa bertahan dengan ada double glue wall. Bertahan bersembunyi. Rasha coba dipaksa. Tapi Rasha cukup tenang kali ini. Dicari informasinya. Hati-hati Rasha. Nggak perlu lagi untuk keluar masuk. Lebih baik langsung coba dipaksa untuk turun aja. Karena memang kawan-kawan juga udah bersiap. Nah kan main api. Rasanya tumbang tapi masih ada juga satu robot yang coba untuk melakukan revive. Aduh gak dihancurin langsung. Hilang sudah nampaknya. Gak akan bisa ter-revive dari seorang Rasha tumbang. Main api Rashanya. Padahal kalaupun turun gak ada masalah. Teman-temannya sudah mulai menunggu di area bawah. Rasha turun, 3 orang turun. Pasti akan memberikan kejutan. Walaupun memang tadi Faiz masih mengganggu. Tapi setidaknya bisa bermain di sisi kanan atau belakang. Dari rumah yang diduduki oleh EVOS itu sendiri. Kalau begini konsepnya. Kalau begini ceritanya. Jelas EVOS harus menahan diri terlebih dahulu. Tapi hati-hati. Ternyata penyebaran sudah mulai terjadi di area bawah. Argonnya kali ini mulai melebarkan posisi. Cukup beresiko tapi hasilnya bagus banget. Kalau sampai bisa dapetin satu penculikan terhadap satu player yang nantinya terpisah. Enggak, coba untuk mencari celah. Abax mulai dihancurkan dari global yang dimilikinya. Dan sudah mulai ada zona yang bergerak. Artinya EVOS harus turun. EVOS turun. Berhasil Aimgat yang bakal turun terlebih dahulu menjadi orang pertama yang masuk ke dalam zona. Tembakan demi tembakan dari serang Faiz. Bakal coba untuk dibuka tapi masih belum menemukan sasaran. Kali ini dibalikin sama serang Aimgat. Noki. Udah ada Crimson Cross yang bakal coba untuk dapat up. Datang dari belakang berhasil ber-take down. Aimgat Abax kali ini menyala. 2 yang tersisa. Di absen semuanya. EVOS 3-1. Ya yang fatal menurut gua Nokinya kepisah aja sih tadi. Harusnya orang kodanya tuh orang Orionnya tuh di dekat koda tadi. Dan biarin Alif yang kepisah sendiri di belakang, kesisa di belakang gitu untuk handle Ray-nya. Kalau kayak gini akhirnya
lu punya Crimson Rush sekalipun jadi nggak efektif tuh. Jadi nggak kesedot tuh dua orang depannya EVOS darah-darahnya. So, kita masuk ke ronde kelima. Harus ini menjadi cyber airdrop teman-teman. Untuk siapakah? Apakah EVOS bisa dapetin cyber airdrop ya? Karena cyber airdrop pertama gak bisa diambil sama EVOS Divine. Udah coba komit. Abax dikirim menuju ke airdrop. Udah langsung coba ditabrak sama Noki. Percaya diri banget langsung mencet Crimson Rush. Coba dikurung sedikit through the smoke. Diciptakan smoke screen untuk mengecoh vision dari anak-anak Argon. Abax masih berusaha untuk memainkan momentumnya sana dengan skill card yang udah digunakan juga Steffi, maksud gua Gravity udah dihilangkan. Sekarang M-God akan coba masuk membait anak-anak Argon. Berhasil dapat 2 tapi terlalu beresiko. Gravity Blessing udah hilang. Rahasia juga berhasil dapetin 1 orang. Faiz bisa gak nih dapetin Rahasia? Karena Faiz sebenarnya udah tahu posisinya Rahasia, walaupun Rahasia lagi nyari palanya trap sekarang. Dari tadi masih dicoba aja. Kena juga sekarang tuh posisinya. Nah, tembakan langsung dimaksimalkan oleh Rahasia. Sekarang Faiz menjadi target selanjutnya. Udah bakal jadi kiri kanan ada Faiz, yang di sampingnya juga ada Ray. Rahasia berhasil kasih info yang bagus banget untuk seorang Ray. Sedikit lagi menuju ke arah traps. Ada banyak yang bisa dilakukan traps. Selain coba kasih kontribusi terbaiknya, coba tembak-tembak lagi menuju ke M-God. M-God masih sempat jatuh knockdown, bahkan sempat di end. Tapi dibalaskan sama seorang Abax. Angka keempat untuk EVOS Divine. Ini mah dibungkus sama EVOS guys. Sudah tenang. Dapat Farm Topia, habis itu mental langsung ke arah Grab Lab. Yo. Kasih paham. Ini kondisinya bakal jadi sempurna banget buat EVOS itu sendiri. Kita lihat bagaimana tadi lagi-lagi Argon menggunakan cara penyebaran posisi. Dengan 1 orang dikirim ke atas untuk mencari seorang Rahasia. Kemudian juga ada yang dikirim ke gantung seorang trap dipaksa untuk menjadi vision berjalan aja. Tapi itu gak bakal efektif selama orang depan lo, orang yang ada di bawah udah tumbang. Karena percuma mengirim orang ke sisi atas Farmtopia selama tidak ada yang mengendalikan di area bawah. Area bawah sepenting itu. Pertama bisa memberikan tembakan balasan. Kedua mencari informasi di mana tembakan berasal. Jadi posisi lawan otomatis akan terbaca secara cepat. Tapi kali ini EVOS juga akan melakukan hal yang sama. Tapi cenderung lebih agresif karena mengirim 2 orang untuk memutar terlebih dahulu. Ray coba dipaksa untuk bermain defensif. Kelihatan lo lihat itu di backstep. Ray-nya berat seperti 1. Langsung dari seorang Trapsnya kaget terkejut karena 2 orang datang dari belakangnya. Dan lihat bagaimana 3 lawan 2. Rahasia berhasil take down. Masih bisa untuk di revive terlebih dahulu. Faiz mulai coba untuk menghilangkan jejak kali ini. Biar bisa terreset dari segi aimnya. Bermain di area kereta gantung. Supaya tidak terpush juga. 4 orang masih ada. EVOS mulai mendominasi. Langsung coba untuk turun dari serang Rahasia. 2 orang main di kereta gantung. Apakah akan bertemu di area tengah atau tidak sama sekali. Tapi Ray! Perfect shot! Berhasil untuk kepala ke serang Alif. Dan langsung coba dibalaskan. 2 lawan 1. Faiz gak ada jalan keluar. Tumpang sudah sisa Noki. Noki yang masih main dengan cara yang sama. Tidak akan ada tempat. Tidak akan ada celah. Tidak ada akan jalan keluar kali ini. Dan langsung diselesaikan. EVOS memimpin makin jauh. Match point 5-1. Kerasa banget ketika Traps yang mati duluan, Argon kayak gak bisa bicara banyak teman-teman ya. Dan emang dari tadi gue lihat di sini kebetulan Trapsnya dibikin nggak main sama sekali. Dan udah pasti ini ada skenario yang disiapkan, bikin gimana caranya orang A124-nya ditarget prioritaskan sama EVOS Divine sehingga orang A124 ini gak bisa kasih kontribusi yang lebih lagi setelah misalnya kode aktif, setelah misalnya Chrono dan juga Orionnya aktif. Tapi bakal ada komit 2 orang masuk, langsung trigger sebuah Crimson Rush dari Noki juga menggunakan dia punya time turner. Nah, A124 connect ke arah 2 orang dari EVOS Divine. Ini match point yang udah dikantongin EVOS Divine, gak boleh sampai sia-sia. Apalagi udah hilang semua tuh skill-skill penting dari Argon. Bisa dipunish harusnya sama anak-anak EVOS Divine. Rahasia udah kelihatan posisinya. Rahasia, hati-hati. Bakal coba dikikis. Tapi Alif sekarang depan mata seorang Abax. Tarik mundur ke belakang dulu, turun ke bawah. M-God ada di bawah juga coba mengejar seorang Alif. Tapi tiba-tiba ada Noki. M-God secepat itu. Di depan mata berhasil menggunakan Winchester ya. Dapetin 1 Alif. Sekarang Noki menjadi target selanjutnya. Noki gak bisa ngumpet gimana lagi. Nah, cakep banget double pick ciptakan
dari EVOS. Walaupun sebenarnya Abax jatuh begitu saja, tapi Faiz sekarang harus berhadapan dengan Ray. Buka, coba Aurora Vision yang gak ngaruh apa-apa Faiz. Sekarang sisa Traps juga dan itu dia. Boya berhasil diamankan oleh